Tahun 2019, sekitar 8.570.000 hektar tanah di Indonesia hilang akibat kebakaran. Ribuan orang terganggu aktivitasnya akibat jutaan abu di udara. Jutaan binatang liar tanah air terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara manusia pun merasakan derita akibat asap yang menyengat. The thing is, kebakaran hutan sabana ini sudah bukan lagi sekedar bencana biasa, melainkan sudah menjadi cerminan dari umat manusia, cerminan dari tindakan kita dan dampaknya terhadap dunia. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Riau api masih membakar sejak 2 hari lalu membakar hutan. Kualitas udara menurun. Lebih dari puluhan hektar lahan yang terbakar, baik Buraya maupun Ketapang. Dari pemanasan global terjadi pembakaran hutan dan gambut yang merupakan peristiwa terbakarnya lahan kering dan ekosistem dari gambut yang kaya akan organik. Nah, 70%-nya itu kena apa ya? Nah, 70%-nya itu kena aktivitas manusia. Contohnya seperti pembukaan lahan yang dianggap dengan cara dibakar menjadi cara yang lebih mudah. Lalu 30%-nya itu disebabkan oleh aktivitas alam. Contohnya seperti kemarau yang panjang yang membuat lahan gambut kering dan mudah terbakar. Berdasarkan data 9 tahun terakhir, kebakaran lahan di Indonesia telah menghanguskan jutaan hektar. Pada tahun 2015, luas area yang terbakar mencapai 2,6 juta hektar. Sedangkan pada 2019, angka ini menurun menjadi 1,6 juta hektar. Meskipun luas kebakaran berkurang, titik api tetap muncul setiap tahunnya. Lihatlah peta ini. Kawasan ini memiliki lahan gambut yang luas dan rentan terbakar di Indonesia, terutama saat musim kemarau panjang. Daerah-daerah yang paling sering mengalami kebakaran lahan dan gambut adalah Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Riau. Pada Riau, terjadi kebakaran hebat di tahun 2019 yang menghanguskan sekitar 1,6 juta hektar lahan. Nah, adapun dampak dari kebakaran hutan atau lahan di Riau ini, itu menimbulkan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah dampak biologis. Apa sih dampak biologisnya? Yang pertama adalah habitat makhluk hidup yang menghilang. Nah, dari kehilangan tempat tinggal mereka, menyebabkan kelangsungan hidup mereka menjadi terganggu. Dampak yang kedua adalah dampak ekonomi, di mana biasanya masyarakat sekitar melakukan transaksi jual beli secara langsung. Tetapi karena ada hal tersebut, membuat adanya keterbatasan antara mereka. Nah, hal itu disebabkan karena ada polusi yang membuat mereka sulit untuk keluar rumah untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, yang ketiga adalah dampak sosial, di mana mengganggu daerah sekitar. Contohnya adalah mengganggu Sumatera Barat dan juga mengganggu Sumatera Selatan. Dipikir-pikir ngeri juga ya dampaknya. Kira-kira ada nggak ya upaya yang bisa kita lakuin untuk mencegahnya? Nah, upaya untuk mencegah kebakaran hutan ada beberapa cara nih. Yang pertama itu ada deteksi dini, yang kedua ada pengendalian, dan yang ketiga ada pencegahan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu deteksi dini. Apa sih itu deteksi dini? Deteksi dini itu melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui sejak dini adanya titik api atau tanda-tanda awal kebakaran. Yang kedua, pengendalian, yaitu melakukan tindakan pencegahan sebelum api meluas, seperti membuat sekat bakar, membersihkan lahan dari bahan bakar, dan mengatur jadwal pembakaran. Yang ketiga, pencegahan, yaitu melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran, seperti sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum, dan pengelolaan lahan yang baik. Kelompok usia anak-anak dan lansia ya. Kalau anak-anak itu sel imunnya kan sedang berkembang ya, respon terhadap asap itu juga pasti lebih lemah. Kelompok usia lansia, mereka juga sel imunnya, kemampuan untuk daya tahannya sudah mulai menurun karena proses degeneratif atau proses penuaan. Oke. Kalau yang kita tahu ya, kalau ada paparan asap kebakaran, itu yang paling sering dan paling mudah adalah sesak nafas. Komposisi dari asap kebakaran itu banyak mengandung zat kimia. Juga ada golongan nitrogen dioksida. Semua golongan ini lazim disebut sebagai radikal bebas.
Nah, radikal bebas itu sangat merusak terhadap sel. Kalau sel-sel ini rusak, individu tersebut sangat rentan terhadap iritasi saluran pernapasan. Jadi yang dirasakan adalah sesak nafas, penyebabnya bisa karena usia, bisa karena infeksi saluran pernapasan, bisa juga karena asma bronkial dan penyakit-penyakit lain. Yang bisa kita lakukan adalah yang paling mudah itu sebenarnya menurunkan paparan asap. Bagaimanapun caranya, kita harus menurunkan paparan asap. Yang paling mudah kita mengungsi ke daerah yang tidak dilanda kebakaran. Akan tetapi kalau belum bisa mengungsi atau sedang proses evakuasi, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mengurangi frekuensi keluar rumah. Ya, kalau di luar kan otomatis paparan asapnya lebih tinggi ya. Nah, kemudian kalaupun terpaksa harus keluar rumah, kita bisa menggunakan masker. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa dampak dari pembakaran lahan gambut itu merupakan suatu yang hal berbahaya, yang dimana dapat mengganggu ekosistem dan dapat mengganggu kelangsungan hidup dari berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Nah, jadi marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, tempat tinggal kita, untuk kita hidup bersama, seperti tagline yang kami punya, yaitu Love the environment For the best future.